Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Pada video kali ini saya akan menerangkan 10 tingkatan cinta. Jadi tingkatan cinta itu berbeda-beda. Ada tingkatan rendah, ada tingkatan tinggi. Dan ini ada di dalam kitab yang berjudul Dirasat Al-Hub yang kita kutip pendapat daripada Yusuf Asy-Syaruni. Kemudian beliau juga mengutip pendapat Ibnul Qayyim dalam kitab Dzam Al-Hawa. Jadi ada 10 tingkatan. Mari sama-sama kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada namanya alaqah. Alaqah ini adalah ketika kita melihat ataupun mendengar berita tentang sesuatu, tentang seseorang. Misalkan seorang pria itu mendengarkan berita seorang wanita. Maka ada rasa senang. Dalam hatinya itu ada rasa senang, ada rasa bahagia. Maka orang yang seperti ini ketika dia bahagia disebut dengan alaqah. Itu tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua yaitu mailun. Yaitu mailun itu adalah tingkatan yang apabila dia tadi sudah mendengarnya, dia sudah tahu tentang kabarnya, kemudian ada rasa di dalam hatinya untuk mendekat. Jadi kalau dalam bahasa kita sekarang ingin kenalan, ingin chattingan, ingin melihat medianya, medsosnya, Facebooknya atau segala macamnya, nomor HP-nya atau segala macamnya. Maka tingkatan ini dalam bahasa Arab disebut dengan mailun. Itu tingkatan kedua. Tingkatan ketiga disebut dengan alaqah. Yaitu apabila seseorang tadi sudah suka, kemudian sudah mendekat. Kemudian yang ketiga, dia ingin menguasainya. Kalau dalam bahasa kita sekarang itu ingin memilikinya, ingin menjadikannya sebagai kawan hidup. Yaitu makanya dalam Al-Quran itu kalau dalam tentang suami istri disebut dengan mawaddah warahmah. Jadi mawaddah itu adalah rasa cinta, rasa sayang kepada kawan, kepada lawan jenis kita itu ingin menguasainya, ingin memilikinya. Jadi ingin memiliki si wanita tersebut, ingin memiliki si pria, kemudian si pria tersebut juga ingin memiliki si wanita. Artinya kalau sudah menguasainya, dimilikinya, itu tidak bisa lagi diambil oleh orang lain. Maka orang yang seperti ini dalam bahasa Arab disebut dengan mawaddah. Kemudian tingkatan selanjutnya di dalam kitab ini tidak dijelaskan yaitu tingkatan mahabbah. Kemudian setelah itu ada tingkatan namanya khullah. Kemudian setelah itu ada tingkatan as-sababah. Kemudian setelahnya itu ada tingkatan al-hawa. Jadi yang empat ini tidak dijelaskan bagaimana pengaplikasian daripada kata-kata ini. Kemudian tingkatan selanjutnya yaitu al-ishq. Ain, shim dan qaf. Yaitu al-ishq itu adalah rasa cinta, rasa sayang, rasa senang yang dia itu mau berkorban kepada apa yang dia cintai, apa yang dia senangi tersebut. Jadi misalkan ada seorang, jadi sebagai contoh ini kalau kita jadikan contoh yang paling mudah yaitu seorang pria dan wanita. Itu misalkan apabila seorang pria itu mencintai seorang wanita dan wanita tersebut ingin menguji cintanya, kemudian pengujian tersebut bentuknya itu bahaya. Itu bahaya. Misalkan kalau seorang wanita tersebut mengatakan, kamu itu harus bisa terjun dari satu gunung ke bawah, baru saya terima cintamu. Jadi orang yang sudah dalam hatinya itu ada rasa cinta al-ishq, maka dia itu mau berkorban. Walaupun membahayakan dirinya. Walaupun itu berbahaya, maka dia itu akan coba untuk melompat. Demi apa? Demi yang dicintainya. Mungkin ada seseorang ataupun salah satu di antara kita yang seperti ini. Maka dalam bahasa Arab itu disebut dengan tingkatan al-ishq. Kemudian ada tingkatan lagi yaitu tingkatan at-tatayum. Apa yang disebut dengan at-tatayum ini? Tingkatan at-tatayum adalah tingkatan yang apabila seseorang itu dalam hatinya itu memang tidak ada yang lain lagi. Dalam hatinya itu tidak bisa dipenuhi lagi yang lain. Jadi sudah penuh kepada apa yang dicintainya. Misalkan saya ini punya seorang istri dan istri saya itu sangat sayangi. Kalaupun seandainya istri saya itu meninggal, itu tidak bisa digantikan lagi. Tetap itu nggak bisa digantikan. Memang nggak bisa. Hatinya itu sudah penuh. Jadi nggak bisa lagi dirubah-rubah, nggak bisa lagi dipindahin. Maka orang yang seperti ini, kalau ada orang yang merasakan seperti ini, dalam bahasa Arab disebut dengan at-tatayum. Jadi hatinya itu sudah penuh, nggak bisa lagi dirubah. Kemudian ada tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan walih namanya. Apa yang disebut dengan walih? Yaitu apabila seseorang dalam pikirannya, dalam hatinya itu sudah penuh, tidak ada lagi yang lain.
Dia itu tidak bisa berpikir, dia tidak membedakan akibat daripada apa yang dia cintai. Misalkan dia tidak bisa lagi berpikir apa akibat cinta tersebut. Akibat baiknya dia tidak tahu lagi, akibat buruknya tidak tahu. Pokoknya 100% dalam hatinya, dalam pikirannya itu memang tertuju kepada yang dicintainya. Jadi tingkatan seperti itu mungkin ya tidak ada mungkin. Mungkin kalau ada pun ya jarang sekali tingkatan yang seperti pikirannya itu memang sudah menyatu, hatinya itu sudah menyatu, tidak ada lagi yang lain kecuali yang dicintainya. Maka orang yang seperti ini ataupun perasaan seperti ini disebut dalam bahasa Arab dengan walih. Jadi itu tingkatan-tingkatan dari 1 yang ke 10 tadi sudah saya jelaskan. Mungkin di antara kita ada yang masih mencapai tingkatan pertama yaitu alaqah, ada yang masih mailun, ada yang sudah mawaddah, ingin menguasai. Tapi untuk al-ishqah, at-tatayum dan walih itu tidak mudah. Perlu tangga-tangga untuk mencapai tingkatan cinta tersebut. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ini bermanfaat bagi Anda silahkan untuk di-share, silahkan untuk dibagikan kepada kawan-kawannya dan semoga ini menjadi amal. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.